Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pertama kali ini kita belajar tentang peluang atau probabilitas. Yang pertama kita bahas itu adalah kaidah pencacahan. Nah, bagaimana aturan main kaidah pencacahan, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama kita bahas itu adalah aturan pengisian tempat. Nah, jika beberapa peristiwa dapat terjadi dengan N1, N2, N3 cara yang berbeda, maka Keseluruhan peristiwa itu dapat terjadi dengan N1 kali N2 kali N3 cara yang berbeda. Jadi kita ada 3 kegiatan yang berbeda, maka caranya hanya tinggal mengalihkan saja N1 kali N2 kali N3. Contohnya di sini itu adalah Ali mempunyai 2 celana dan 3 baju yang berbeda. Berapa setelan celana dan baju berbeda yang dipunyai Ali? Nah, ini karena dia punya 2 celana dan 3 baju. Nah, di sini ternyata di dalam kehidupan sehari-hari itu kita banyak sekali menjumpai tentang peluang. Contohnya saja ketika kita mempunyai baju dan celana yang tidak terfikirkan oleh kita, ternyata ketika kita punya baju 5, ya, punya celana misalkan ada celana 3, berapa sih kira-kira setelannya celana dan baju yang berbeda yang kita bisa pakai gitu. Nah, ternyata di sini bisa kita hitung, yaitu dengan cara mengalihkan banyaknya celana dan banyaknya baju, yaitu 2 dikali 3, yaitu sama dengan 6 setelan. Nah, kita lihat di sini. Nah, saya akan terangkan analoginya. Ini hanya analogi gambar saja ya, bahwa di sini tadi Ali dia punya 2 celana, 3 baju. Celananya ini saya namai dengan celana 1, celana 2, kemudian baju A, baju B, baju C. Celana 1 kalau kita pakai, kita bisa pakai dengan baju A. Celana 1 kita juga bisa pakai dengan baju B. Celana 1 bisa kita pakai dengan juga baju C. Maka itu sudah setelan yang berbeda itu. Dari celana ini kita dapat 3 setelan baju dan celana. Kemudian bagaimana untuk celana yang kedua? Bisa kita pakai juga untuk baju yang A, baju yang B, baju yang C. Maka ketika kita hitung ada berapa sih banyaknya setelan yang berbeda yang Ali pakai, yaitu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu dari mana? 2 dari celana dikalikan dengan 3 dari baju. 2 kali 3 sama dengan 6. Oke. Terus kita ke contoh soal nomor 2. Yaitu di sini suatu bilangan terdiri dari 3 angka yang berbeda. Nah, ini ya. Tentukan banyaknya bilangan terjadi dari angka-angka 1 sampai dengan 9. Ini kasusnya berbeda lagi di sini. Nah, karena di sini 3 angka, nah di situ berarti kita masuknya angka ya ada ratusan, puluhan, satuan. Itu karena 3 angka. Maka saya terangkan di sini lebih lanjut. Ada dibentuk yaitu 3 angka. Oke. Kemudian di situ angkanya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Oke, karena di situ akan dibentuk 3, maka saya buatkan di sini adalah 3 tempat. Nah, ini pengisian tempatnya. Nah, itu kan tadi di situ bunyinya sini ratusan, sini puluhan, ya. Dan sini yang satunya satuan. Nah, gini ya kalau kita bunyi. Ratusan, puluhan, satuan. Karena di situ 3 angka yang berbeda. Oke. Karena di situ tadi soalnya tentukan banyaknya bilangan terjadi dari angka 1 sampai 9 jika angkanya berbeda. Oke, kita isi semuanya. Maka kita isi pertama adalah kotakan nomor 1 ini yaitu angka berapa? Semuanya berkemungkinan, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Kalau 1 berarti semuanya berkemungkinan ya. Berarti di sini 9 angkanya berkemungkinan masuk di sini angka ratusan. Bisa angka 1 berarti 100 sekian, bisa angka 2 200 sekian, 3 300 sekian sampai 9 berarti 900 sekian. Nah, angka yang kedua ini karena dia nggak boleh sama, ini berbeda. Angkanya berbeda, kata kuncinya tadi. Maka ketika berbeda, ketika ini saya ambil misalnya angka 1 gitu ya, maka di kotakan nomor 20-an ini tidak boleh angka 1 lagi karena dia memintanya berbeda. Maka yang boleh angka berapa? Angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti berapa angka? 8 angka di sini, yaitu angka ini. Gitu kan ya. Kemudian gimana yang satuan? Tidak boleh sama lagi. Ketika saya misalkan di ini saya masukkan angka 2 berarti 120 sekian gitu ya. Permisalannya kalian anggap
terserah ya, boleh angka 1, boleh angka 2, dan seterusnya. Tapi intinya ketika sudah masuk ke puluhan satuan, berarti tidak boleh angkanya sama. Berarti di angka satuan ini tidak boleh ada angka 1, tidak boleh angka 2. Kenapa? Karena harus berbeda. Berarti angka berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Berarti angkanya berapa? 9, 8, dan 7. Jadi ada berapa banyaknya cara? Berarti 9 kali 8 kali 7 sama dengan 504 bilangan. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi, ini ketika kita bicara tentang angka ratusan 3 angka. Bagaimana kalau 4? Otomatis di sini tempatnya juga ada 4. Berarti dari ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Oke, itu contoh yang nomor 2. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Bagaimana nih latihan soalnya? Nah, ini saya punya 3 latihan soal yang nanti kita akan bahas lagi di sini. Yang pertama itu adalah Budi mempunyai 4 celana, 6 baju, 3 dasi, dan 3 sepatu. Tentukan banyaknya setelan baju, celana, dasi, dan sepatu yang berbeda yang dipunyai Budi. Nah, ini konsepnya hampir sama dengan soal yang tadi. Tapi kalau ini lengkap ya, dia punya celana, punya baju, dasi, dan sepatu. Maka caranya gampangnya gimana? Nggak usah digambar seperti saya tadi ya. Langsung saja dengan ilmu yang tadi. Bahwa ketika ada N1, N2, N3, berarti kan ini N1, N2, N3, N4 cara yang berbeda. Maka bagaimana banyaknya setelan baju, celana, dasi, sepatu yang berbeda yang dipakai sama Budi? Maka hanya dikalikan saja. 4 kali 6 kali 3 kali 3 sama dengan 216 cara. Nah, ini sangat mudah sekali untuk dipahami ya. Ternyata di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali di sekeliling kita itu tentang materi peluang. Iya, khususnya tentang kaidah pencacahan. Sekarang kita masuk nomor 2. Nah, ini juga sering kita jumpai ini. Dari kota A ke kota B ada 2 jalan yang berbeda. Dari kota B ke kota C itu 3 jalan. Dan dari kota C ke kota D itu ada 2 jalan. Tentukan banyaknya jalan yang berbeda yang ditempuh dari kota A ke kota D jika melalui B dengan C. Berarti B dengan C itu kan yang di tengah-tengah yang dilalui ya tadi ya. Maka sama prosesnya ketika kita misalkan pakai bagan juga akan sama. Nah, ini sama konsepnya dengan N1, N2 cara. Nah, karena di sini ada 3 jalan berarti ya. Jalan AB, jalan BC, jalan CD. Jadi ada 2, ada 3, ada 2 jalan ini. Maka dari A sampai ke D itu tinggal dikalikan saja. 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12 cara. Silahkan kalau kalian mau praktekkan misalkan ya, dari kamu misalnya Mas Budi mau belajar kelompok ke tempat Mas Ari. Nah, ternyata dari Mas Ari ke ini sama. Kalau misalnya kalian misalnya Ari dan Budi gitu ya. Nah, misalnya dari Budi ke Citra misalnya ada 3 jalan. Dari Ari dan Budi 2 jalan gitu ya. Nah, gimana nanti dari ini Citra ke Dodi 2 jalan. Bagaimana Ari ke tempatnya Dodi? Sama. Kalian kalikan saja. Jadi nanti kalian akan tahu jalan mana yang paling dekat. Nah, itu yang kalian akan gunakan dari 12 cara ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3, yaitu tentang bilangan yang seperti tadi. Nah, ini agak banyak. Kenapa? Agar kalian lebih paham lagi bagaimana cara menghitung bilangan-bilangan yang seperti ini, cara pengisian tempat, dan lain-lainnya. Saya terangkan untuk nomor 3. Di situ adalah suatu bilangan terdiri dari 3 angka. Jika angka-angka penyusunnya itu 1 sampai dengan 9, tentukan banyaknya bilangan yang terjadi jika. Nah, ini kemungkinannya yang akan terjadi. Kalau tadi yang 1 kan jelas tadi tidak boleh berulang. Sama ya, ini 3 angka. Nah, tergantung soalnya ya Mas, Mbak. Kalau misalkan di sini disusun 3 angka, berarti kita punya kotak 4 pengisian. Ya, kalau di sini maunya 4 angka, seperti misalkan kita bicara tentang plat nomor kendaraan. Berarti berapa pengisiannya? Iya, 4. Kalau plat nomor kendaraan itu kan 4 ya, karena yang di pengisian tempatnya itu memang 4 untuk plat nomornya. Maka yang di sini juga 4. Jadi tergantung kita berbicaranya tentang apa di soalnya. Nah, di sini ini hampir sama dengan contoh yang tadi. Suatu bilangan terdiri dari 3 angka.
angka-angka penyusunnya 1 sampai dengan 9. Tentukan banyaknya bilangan yang terjadi jika angka-angkanya boleh berulang. Loh, kenapa kok jawabannya seperti ini? Nanti saya akan bahas satu-satu. Terus, angka-angkanya tidak boleh berulang. Nggak boleh berulang tuh nggak boleh sama. Ini berulang tuh intinya sama. Kalau tidak berulang berarti tidak boleh sama. Terus bilangannya itu lebih dari 400 dan angkanya nggak boleh sama, nggak boleh berulang. Nah, kok jawabannya juga seperti ini? Bagaimana ini caranya? Nah, nanti kita lebih lanjut, saya terangkan satu-satu. Bilangannya maunya ganjil nih, dan tidak boleh tidak berulang angka-angkanya. Berarti intinya ini tidak berulang gitu ya. Nggak boleh sama, nggak boleh berulang. Bilangannya genap dan boleh berulang angka-angkanya. Nah, genap tapi boleh diulang. Yuk, mari saya jelaskan satu-satu bagaimana cara mengerjakan soal latihan tersebut. Oke. Saya rangkumkan di sini bahwa tadi terdiri dari 3 angka. Oke, kalau kita bicara 3 angka berarti otomatis penempatannya, pengisian tempatnya juga 3. Ya, kalau saya misalnya bicara tentang plat kendaraan bermotor itu berarti 4. Maka di sini juga pengisiannya 4. Atau saya bicaranya ribuan, maka di sini juga 4. Kalau ini kan 3 angka berarti ratusan seperti tadi ya. Angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke, angkanya boleh diulang. Kalau angkanya boleh diulang, berarti pengisian tempatnya kita urutkan dari nomor 1, 2, dan 3. Karena boleh diulang, berarti di kesempatan kotakan yang pertama ini, berarti semuanya berkemungkinan, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-nya berkemungkinan di sini boleh. Angka 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, sampai 9 boleh bebas. Kemudian pengisian tempat yang kedua, karena dia boleh ngulang, boleh sama. Misalkan saya pengisian di nomor 1 itu adalah nomor 3 ya. Oke, saya bunderin di nomor 3. Otomatis di sini 3 lagi boleh nggak? Boleh. Angka yang lainnya berarti boleh. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-9-nya boleh. Jadi ini 9 angka ini boleh lagi ditulis di sini, 3 boleh, 1 lagi juga boleh. Terus angka yang ketiga ini, penempatan yang ketiga, misal di sini saya misalkan masukkan angka 5. Maka yang ketiga ini boleh angka 5 lagi nggak? Boleh. Angka 3 lagi boleh. Kenapa? Karena sama, boleh diulang. Maka di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 angka muncul di sini. Berarti ada berapa banyaknya cara? 9 kali 9 kali 9 sama dengan 729. Nah, kira-kira seperti itu. Saya terangkan balik bahwa di sini pengisian ini 9, ini bukan angka 9 ya, tapi kesempatan munculnya itu sebanyak 9 angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Begitu juga ini dan yang ketiga. Ya, ingat ya bahwa yang saya masukkan di sini bukan angka 9, tapi 9 angka ini masuk di kotak pertama, kotak kedua, dan kotak ketiga, penempatan ketiga. Oke, lanjut yang B. Sampai sini bisa dipahami ya, yang A. Sekarang lanjut yang B. Angkanya tidak boleh sama. Berarti intinya nggak boleh berulang, nggak boleh sama. Berarti kita masuk ke pengisian pertama dulu. Kalau pengisian pertama bebas ya. 1, 2 boleh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 kemungkinan semua angkanya masuk di kotakan pertama ini. Nah, nggak boleh sama kan? Kalian harus memisalkan. Misal kotakan pertama ini diisi angka 4 misalkan. Permisalannya boleh, angka yang lainnya boleh, bebas. Asal sesuai aturannya. Nggak boleh sama, maka di kotakan kedua boleh nggak 4 lagi? Iya, tidak boleh. Kenapa? Nggak boleh sama. Berarti angka selain 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti berapa angka? 8 angka. Berkurang 1 karena 4 sudah tidak boleh masuk. 8 angka ya, bukan angkanya 8 ya, tapi 8 angka ini masuk ke kotakan nomor 2. Misalkan lagi ini 9. Nah, saya masukkan di kotakan ini 9, angka 9. Berarti 9 boleh masuk nggak? Nggak, karena tidak boleh sama. 4 boleh masuk? Tidak, karena nggak boleh sama. Maka yang boleh masuk angka selain 4 dan 9. 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8. Berarti 7. Berarti ada berapa banyaknya cara? 9 kali 8 kali 7 sama dengan 504. Nah, kira-kira ini kan ada bedanya ya. Ini berbeda sekali konsepnya. Maka pahami yang A, yang B yang sudah saya terangkan tadi ya. Boleh sama atau boleh berulang, tidak boleh sama atau tidak boleh berulang.
Nah, sekarang masuk yang C. Bagaimana yang C? Bilangannya itu lebih dari 400, angkanya boleh sama. Oh, angkanya tidak sama, berarti tidak boleh berulang. Tidak boleh diulang, dan angkanya lebih dari 400. Oke, konsepnya kalau lebih dari 400, nih ya, saya konsepnya di sini. 401 masuk dari lebih 400 tidak? Oke, masuk ya. 402 masuk. Berarti yang kita isi di yang ratusan yang pertama ini, konsep yang pertama itu adalah angka berapa kalau lebih dari 400? 1 masuk atau tidak? Iya, tidak. Kenapa? Karena 100 sekian itu tidak lebih, tapi kurang dari 400. Maka konsepnya harus lebih dari 400. Ini. 401 kan masuk, berarti 4 masih bisa masuk kan ya? Lebih dari 400. Iya, masih bisa. Maka angka 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa angka-angka ini? Berarti ada berapa nih angka kemungkinannya? 6 angka. Kenapa 6 angka ini? Karena dia lebih dari 400. Ketika ini lebih dari 400, maka 3 tidak boleh masuk. Karena 300 sekian kan kurang dari 400. 200 sekian, 2 juga nggak bisa. Karena 200 sekian masuk ke kurang dari 400. Nah, yang lebih dari 400 berarti 400 sekian. 401 kan masuk ya, lebih dari 400, maka 4 tetap masuk. 5 masuk sekali, 500 sekian, 600 sekian, 700, 800, sampai 900 sekian. Maka yang masuk di kotakan pertama itu adalah 6 angka ini. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, saya misalkan ini ada angka 5, berarti 500 sekian itu ya. Angka kan tidak boleh sama, maka 5 lagi boleh atau tidak? Tidak, tapi 1 boleh masuk atau tidak? Berarti 401 sekian gitu. Berarti 401, misalnya 410, 411, itu sudah lebih atau tidak? Lebih, maka 1 sudah boleh, 2, 3, 4, kecuali angka 5, karena 5 sudah dipakai di digit, ya ini pertama, maka 6, 7, 8, 9, menjadi berapa? Di sini berarti sudah berkurang 1 menjadi 8. Gitu. Karena 410 masuk, 420 masuk, 430 masuk, karena lebih dari 400. Nah, bagaimana yang ini? Saya misalkan lagi, misal angka 7. Berarti kan tidak boleh dipakai lagi. Itu kan 5 dan 7 tidak boleh dipakai, berarti yang boleh dipakai 1, 2, 3, 4, 6, 8, dan 9. Berarti 7 angka. Berarti ada berapa banyaknya cara? 6 kali 8 kali 7 sama dengan 336 cara. Nah, masuk yang C, sudah paham? Nah, kira-kira ini akan soalnya bisa lebih dari 400 atau kurang dari 400. Jadi kalau kurang dari 400 kalian harus bisa ngitung. Berarti di sini 1 masuk, 2, 3, 4 masuk enggak? Enggak bisa masuk kan, 400 sekian sudah masuk yang ini ya, lebih dari. Nah, kalau kurang dari berarti 1, 2, 3. Nah, sekarang masuk yang D. Bilangannya ganjil dan tidak boleh berulang atau nggak boleh sama. Ya, nggak boleh sama nih. Berarti bilangan ganjil. Nah, sekarang kalau bilangan ganjil, kita isinya yang mana dulu kira-kira kalau bilangan ganjil? Misal, 204. Ganjil apa genap? Iya, genap. Terus 213. Iya, ganjil. Kenapa kalian bisa ngomong itu ganjil dan genap? Karena dari angka belakangnya. Kuncinya ganjil genap itu dari angka belakangnya. Maka kita harus isinya dari digit belakang dulu. Berarti angka yang ganjil dari 1 sampai dengan 9. Yang ganjil berarti angka berapa? 1, 3, 5, 7, dan 9. 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke. Berarti ada berapa angka di sini? 5 angka ganjil. Kita isi, nih kemungkinan 5-nya ada di sini. Nah, nggak boleh sama. Kita misalkan angka 5 yang kita pakai di digit ini. Maka yang kita urus lagi, kembali lagi ke digit pertama, dari 1 sampai 9-nya kita masukkan semua. Tidak semuanya ganjil. Kenapa? Yang menentukan ganjil itu hanya di angka terakhirnya saja. Tapi ketika kita bicara awal, semua angka ikut masuk di soalnya. Kalau soalnya 1 sampai 9, berarti semuanya masuk 1 sampai 9. Kenapa? Karena 231. Kalian bilang ganjil. Tapi angka pertamanya angka 2. Berarti tidak berpengaruh di digit awal dan digit tengahnya. Yang berpengaruh itu adalah angka terakhirnya saja. Karena nggak boleh sama, berarti 5 sudah tidak boleh dipakai. Berarti tinggal angka 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, dan 9. Berarti berapa angka? 8 angka. Kemudian
Lagi di sini digitnya misalnya angka 2, saya misalkan. Berarti kan 2 sama 5 nggak boleh dipakai. Tinggal 1, 3, 4, 6, 7, 8, dan 9. 7 angka. Maka 8 kali 7 kali 5 sama dengan 280 cara. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa memahami jika angka ganjil genap yang menentukan adalah digit terakhirnya. Nah, kembali lagi ke digit pertama dan seterusnya itu akan kembali lagi ke soal awalnya. Kalau soalnya 1 sampai dengan 9, maka semuanya berkemungkinan masuk di digit 1 dan seterusnya ya. Nah, ini bilangannya genap dan boleh berulang atau boleh sama. Nah, karena bilangannya genap sama dengan ganjil, tentukan yang digit terakhir yang genap. Berarti karena ini 0 nggak ada ya. 1 sampai 9 berarti 2, 4, 6, dan 8. Berapa? 4 berkemungkinan. Misalkan ini angka 4 yang saya pakai, misalkan ya, ini kan keempat kemungkinannya masuk ke sini. Yang saya misalkan angka 4. 4 lagi boleh nggak? Boleh, karena boleh sama. Berarti kita kembalikan lagi ke angka ini, 1 sampai 9. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Semuanya boleh masuk, berarti 9 angka. Di sini boleh masuk lagi, semuanya. Berarti berapa? 9 lagi. Jadi ada berapa banyaknya cara? 9 kali 9 kali 4 sama dengan 324 cara. Nah, kira-kira seperti itu. Ternyata menarik sekali ya untuk menghitung hal-hal seperti ini. Silahkan kalian bisa pelajari lagi apa materi yang telah saya sampaikan, kemudian kalian catat materinya di buku catatan kalian agar punya jejak untuk kalian pelajari, dibuka-buka kembali, karena kalau kita belajar menggunakan buku akan lebih enak mempelajarinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.